Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas Komunikasi Bisnis C Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Dia Ayu Wulandari, Amalia Salsabila, dan Heli Hernani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal sama dengan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi bisnis. Komunikasi sebagai suatu proses pengiriman dan penyimpanan pesan baik verbal atau berupa kata-kata maupun non-verbal atau berupa gerakan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagaimana proses komunikasi interpersonal? Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi encoding adalah suatu aktivitas internal pada diri komunikator untuk menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan non-verbal. B. Komunikan kemudian menerima pesan. Aktivitas yang dikerjakan komunikan ialah decoding. C. Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri komunikan melalui indera. Ia mampu memahami pesan yang disampaikan. Decoding adalah proses memberi makna. D. Hasil dari aktivitas decoding ini adalah respon, yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan balik terhadap pesan yang telah diterimanya. Dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa jenis penerimaan pesan, yaitu A. Dominan. Ketika orang menerima pesan dari media secara penuh dan memaknai pesan tersebut seperti yang diinginkan oleh media, maka dalam hal ini berlangsung pertukaran komunikasi yang sempurna. B. Negosiasi. Khalayak cukup memahami apa yang ditampilkan oleh media, tetapi tidak semua dimaknai sama. Hal ini menunjukkan bahwa pesan dinegosiasikan. C. Alternatif atau oposisi. Ketika khalayak sama sekali menolak pesan yang disampaikan media, maka khalayak tersebut berada pada posisi oposisi. Konsep interpersonal dalam bisnis. 1. Konsep diri. Konsep diri dan penghargaan diri dalam kadar yang besar mengarahkan pada Anda bagaimana merasakan diri Anda dalam berhubungan dengan orang lain. Satu-satunya penentu sosial yang paling berarti mengenai bagaimana Anda merasakan diri Anda sendiri. 2. Kebutuhan interpersonal. Sebagian besar hubungan timbul berdasarkan pemenuhan kebutuhan bersama. Kebutuhan ini menekankan sebagian besar perilaku hubungan yang Anda lihat dalam suatu organisasi. Adanya hubungan yang produktif dan profesional dalam lingkungan bisnis merupakan hal penting bagi tim kerja dan menimbulkan produktivitas yang efektif. 3. Keterbukaan. Satu aspek keterbukaan merupakan suatu cara bagaimana suatu informasi dibagikan, yaitu gaya komunikasi. Apakah informasi tersebut dibagikan secara pribadi dan gaya penuh perhatian atau dengan cara interpersonal yang tidak peduli? 4. Tugas dan hubungan. Dimensi tugas meliputi faktor-faktor seperti informasi pekerjaan, prosedur organisasi, rencana pemasaran, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk melengkapi prosedur pelayanan, penjualan, atau pabrikasi. Dimensi hubungan meliputi fakta-fakta yang menyatakan bahwa
syarat untuk menjadi ketua tim dan bersedia memberikan kepercayaan itu kepada Anda. Yang selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi mengalami kerusakan. Yang kedua ada hambatan sematik. Hambatan sematik ialah hambatan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri individu. Misalnya rasa curiga terima kepada sumber, situasi berduka, atau karena kondisi kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Yang keempat ada hambatan fisik. Dalam komunikasi interpersonal, hambatan fisik bisa juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima. Yang kelima ada hambatan status. Hambatan status ialah hambatan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan junior, atau atasan dan bawahan. Perbedaan ini biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan dalam proses komunikasi interpersonal. Cara yang pertama adalah meningkatkan umpan balik, yang kedua empati, yang ketiga pengulangan, yang keempat menggunakan bahasa yang sederhana, yang kelima penentuan waktu yang efektif, yang keenam mendengarkan secara efektif, yang ketujuh mengatur arus informasi, dan yang terakhir adalah agar komunikasi berjalan lancar, maka indera harus sehat. Yang terakhir adalah faktor-faktor komunikasi interpersonal. Faktor terjadinya komunikasi interpersonal dalam diri sendiri dan pada lawan bicara seperti persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan percaya diri, profesionalitas, empati, sikap terbuka. Hal inilah yang mempengaruhi faktor komunikasi interpersonal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.